Aku dituduh selingkuh hanya karena lembur. Mertua menyebarkan gosip, suami goyah, tetangga menjauh. Di pengadilan, aku tak bawa air mata, tapi dokumen rahasia yang membuatnya pingsan. Ternyata dia bukan ibu kandung suamiku, dan selama ini, aku menikahi bayangan yang dikendalikan oleh kebohongan. Namaku Dewi. Umurku 34 tahun. Aku manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi di Jakarta. Bekerja dari pagi buta sampai malam hari bukan hal aneh buatku. Tapi untuk Ibu Suryani, mertuaku, itu adalah dosa. Aku menikah dengan Andi Pratama 2 tahun lalu. Dulu, aku kira aku menikahi lelaki baik hati dari keluarga mapan. Ternyata, aku juga menikahi bayangan yang tak pernah bicara, Ibu Suryani. Janda kaya raya yang hidupnya berputar hanya pada satu hal, mengendalikan Andi. Aku bukan anak pertama yang bekerja keras. Tapi aku mungkin salah satu dari sedikit istri yang dituduh selingkuh hanya karena lembur. Awalnya, cuma bisik-bisik. Dewi sering gak pulang malam, ya? Pasti ada apa-apa sama bosnya. Tapi lama-lama, bisik itu jadi gema. Tetangga mulai menjauh. Saat aku datang ke acara keluarga, pandangan mereka menusuk. Seolah aku pelakor yang menyamar jadi istri baik. Aku coba jelaskan ke Andi. Ini proyek besar, N. Aku nggak mungkin ngeluarin tim sendirian. Aku harus standby. Dia mengangguk. Tapi matanya kosong. Seperti sedang mendengarkan, tapi otaknya sudah diprogram oleh ibunya. Ibu Suryani mulai lebih agresif. Ia telepon aku jam 10 malam. Kamu di mana? Andi sendirian di rumah. Istri seperti apa kamu? Aku jawab sabar, Bu, saya di kantor. Ada meeting online dengan tim di Singapura. Nanti juga pulang. Pulang? Kamu pikir Andi boneka? Dia butuh istri, bukan wanita karir yang lupa kodrat. Kodrat. Kata itu selalu muncul seperti hantu. Seolah perempuan lahir hanya untuk menunggu di rumah, memasak, dan tersenyum saat suami pulang. Padahal, aku membayar cicilan rumah ini sama besarnya dengan Andi. Gajiku bahkan lebih besar. Tapi yang paling menyakitkan bukan kata-kata itu. Yang paling menyakitkan adalah Andi diam. Ia tak pernah membela. Hanya menunduk, bilang, Ibu cuma sayang aku, Di. Maafin dia. Aku mulai merasa terjebak. Di kantor, aku dihargai. Di rumah, aku dihakimi. Malam itu, aku pulang jam 11. Lampu ruang tamu masih menyala. Aku masuk pelan, takut membangunkan siapapun. Tapi tiba-tiba, Ibu Suryani muncul dari kamar, baju tidur masih rapi, matanya tajam. Kamu pikir aku tidur? Aku dengar kamu masuk. Jam segini? Dari mana? Dari pelukannya. Bu, saya dari kantor. Saya bawa tas kerja, lihat. Aku nggak percaya. Kamu bohong. Aku tahu kamu dan Pak Darmawan. Pak Darmawan itu atasan saya, Bu. Saya hormat beliau sebagai bos, bukan. Diam, teriaknya. Kamu hancurkan keluarga ini. Aku akan cerain kamu lewat pengadilan. Aku punya hak sebagai ibu Andi. Aku terdiam. Jantungku berdebar. Ibu Suryani bukan cuma marah. Ia sedang mempersiapkan perang. Beberapa hari kemudian, aku tahu Andi menandatangani surat gugatan cerai. Dipaksa. Dibujuk. Dibisiki setiap malam. Kalau kamu sayang ibu, kamu harus lepaskan dia. Aku duduk di kamar, memeluk lutut. Air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak berselingkuh. Aku hanya mencoba menjadi istri, anak, dan profesional sekaligus. Tapi di mata mereka, itu bukan prestasi. Itu pengkhianatan. Tapi di tengah rasa hancur itu, sesuatu bangkit. Bukan amarah. Tapi tekad.
Aku tidak akan pergi dengan stigma. Aku akan buktikan siapa aku. Dan aku mulai merekam setiap percakapan. Menyimpan email. Menyimpan jadwal lembur. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Mengapa Ibu Suryani begitu membenciku? Suatu hari, saat membersihkan loteng rumah tua mereka di Bogor, aku menemukan sebuah kotak kayu tersembunyi di balik lemari. Di dalamnya, ada surat kuning, bertuliskan tangan yang gemetar. Untuk Andi. Maafkan aku tak bisa memelukmu. Aku pergi karena mereka tak izinkan aku melihatmu. Ibu Suryani ambil kamu. Jangan percaya dia sepenuhnya. Ada kebohongan besar. Tanda tangan di bawahnya, ibumu yang sebenarnya. Aku memandang surat itu lama. Dingin merayap di punggungku. Siapa ibu kandung Andi? Dan apa sebenarnya yang disembunyikan Ibu Suryani? Aku tak tahu arah pasti, tapi aku tahu satu hal. Perang bukan hanya soal membela diri. Ini soal mengungkap kebenaran yang telah lama dikubur. Dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya terang. Surat itu terasa seperti bom yang baru saja meledak di pelupuk mataku. Aku menggenggamnya erat, jemariku gemetar. Ibumu yang sebenarnya. Kata-kata itu terus bergema di kepala. Apa maksudnya? Apakah Andi tahu? Atau Ibu Suryani benar-benar telah menyembunyikan sesuatu selama puluhan tahun? Aku menyembunyikan surat itu di dalam tas kerjaku. Tidak berani menyentuhnya lagi, tapi juga tidak bisa melepaskannya. Setiap kali Andi menatapku, aku bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya kau cintai? Ibumu? Atau perempuan yang melahirkanmu? Tapi aku tidak bisa langsung bicara. Belum. Aku butuh bukti. Bukan hanya untukku, tapi untuk Andi. Jika aku menuduh tanpa dasar, aku akan terlihat seperti orang gila, persis seperti yang Ibu Suryani gambarkan selama ini. Hubungan kami semakin renggang. Andi mulai sering menginap di rumah mertuanya di Bogor, beralasan butuh ketenangan. Aku tahu itu alasan. Ia butuh pelukan Ibu Suryani, butuh bisikan-bisikan yang membuatnya merasa benar. Aku sendiri di rumah, dikelilingi oleh foto pernikahan kami yang dulu terasa hangat, kini hanya menyisakan rasa pahit. Ibu Suryani semakin agresif. Ia mulai menghubungi teman-teman Andi, menyebarkan cerita bahwa aku tidak pernah pulang, tidak pernah masak, lebih sayang kerjaan daripada suami. Bahkan ada yang bilang, Dewi itu bukan istri, tapi karyawan tambahan Pak Darmawan. Aku ingin marah. Tapi aku tahu, kemarahan tidak akan membuktikan apa-apa. Yang bisa membuktikan, hanya kebenaran. Aku mulai menyelidiki. Di surat itu, ada nama, Mbak Rina, perawat di Rumah Sakit Harapan Bunda, Bandung. Tanggal lahir Andi tercantum, 17 Maret 1993. Aku mencari arsip rumah sakit secara daring, tapi tidak ada yang bisa diakses. Aku butuh orang dalam. Aku menghubungi seorang teman lama, Risa, jurnalis investigasi. Dewi, ini serius. Kalau benar Andi bukan anak kandung Ibu Suryani, ini bukan cuma soal keluarga, ini soal identitas, warisan, bahkan bisa pidana. Tapi aku nggak mau hancurkan Andi, bisikku. Aku mau dia tahu yang sebenarnya. Tapi dengan cara yang benar. Risa membantuku mencari jejak Mbak Rina. Setelah 3 hari, kami menemukan alamatnya, sebuah rumah kecil di pinggiran Bandung. Aku memutuskan pergi sendiri. Tidak bilang ke siapa-siapa. Tidak ke Andi. Tidak ke siapapun. Perjalanan naik kereta membuatku gelisah. Apa yang akan kudengar nanti? Apakah aku siap? Tapi satu hal yang kusadari, jika aku tidak melawan sekarang, aku akan selamanya jadi korban dari cerita yang dibuat orang lain. Sore itu, aku tiba di rumah sederhana Mbak Rina. Perempuan paruh baya itu membukakan pintu, ragu-ragu. Aku perkenalkan diri, tunjukkan foto Andi kecil yang kubawa. Matanya langsung berkaca-kaca. Kamu, istri Andi. Aku mengangguk. Kamu mirip dia. Ibumu Andi,
Dia juga kuat sepertimu. Duduk di teras kecil, Bakrina bercerita. Dengan suara bergetar, ia mengungkap fakta yang membuat darahku membeku. Ibu kandung Andi adalah adik kandung Ibu Suryani, namanya Lina. Ia hamil di luar nikah, ditinggal kekasihnya. Ibu Suryani mengambil alih, membawanya ke rumah sakit, dan saat Lina meninggal karena pendarahan usai melahirkan, Ibu Suryani menyatakan dirinya sebagai Ibu Andi. Dokumen dibuat ulang. Keluarga besar dikabari bahwa Lina pergi merantau. Dan Andi dibesarkan sebagai anak tunggal Ibu Suryani, ahli waris satu-satunya. Dia bilang, aku akan jaga Andi lebih baik. Aku punya uang, punya nama. Lina. Dia malu-maluin keluarga. Tapi aku tahu, dia takut kehilangan harta. Dan sekarang, Bakrina menatapku, kamu lihat sendiri. Sejarah berulang. Dia takut kehilangan Andi lagi. Maka dari itu, dia hancurkan kamu. Aku terdiam. Air mata mengalir tanpa suara. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya aku mengerti. Ibu Suryani tidak membenciku karena aku sering lembur. Ia membenciku karena aku perempuan kuat yang bisa mengambil Andi darinya, seperti Lina dulu. Aku pulang ke Jakarta dengan pikiran yang berbeda. Aku bukan lagi istri yang dituduh selingkuh. Aku adalah saksi dari sebuah kebohongan yang telah berlangsung selama 30 tahun. Aku mulai kumpulkan semua bukti, salinan surat dari Mbak Rina, rekaman percakapan dengan Ibu Suryani yang menyebutku penghancur keluarga, jadwal kerjaku yang tercatat rapi di sistem perusahaan, bahkan data CCTV kantor malam-malam itu. Dan aku tahu satu hal. Pengadilan agama bukan tempat untuk menangis. Itu tempat untuk membongkar kebenaran. Setelah pulang dari Bandung, aku tak langsung bicara. Aku simpan semua bukti dalam folder transkripsi di laptop dan salinan fisik di brankas kantor. Aku tahu, jika Ibu Suryani tahu aku tahu, ia akan menghancurkan semuanya, termasuk Andi. Aku mulai memperhatikan Ibu Suryani lebih dekat. Caranya memandang Andi, caranya menyentuh tangannya saat makan, caranya menangis di depan pengacara saat mendaftarkan gugatan cerai, semuanya terasa berlebihan. Bukan hanya kasih sayang, tapi kepemilikan. Seperti Andi adalah harta yang harus dilindungi dari dunia luar. Aku coba bicara dengan Andi lagi. Kali ini, bukan soal tuduhan selingkuh, tapi soal masa kecilnya. Kamu pernah dengar nama Tante Lina? Tanyaku pelan, saat kami makan malam di rumah, hanya berdua. Andi mengernyit. Lina? Enggak. Kenapa? Katanya dia adik Ibu Suryani. Meninggal muda. Wajahnya berubah. Ibu pernah bilang. Tante Lina kabur ke luar negeri. Enggak pernah kembali. Aku mengangguk pelan. Cuma itu yang kau tahu? Iya. Kenapa tiba-tiba nanya? Aku tak bisa jawab. Lihat matanya, polos, percaya. Ia benar-benar tidak tahu. Dan aku tak tega menghancurkannya di sini, di meja makan, dengan sisa nasi di piring. Tapi aku juga tak bisa terus berpura-pura. Beberapa hari kemudian, aku minta bantuan Risa untuk melacak dokumen resmi. Dengan bantuan seorang teman di Dinas Kependudukan, kami dapatkan salinan akta kelahiran asli Andi, yang ternyata masih tersimpan di arsip rumah sakit, meski duplikatnya sudah diubah oleh Ibu Suryani. Di dokumen itu, jelas tertulis, Ibu, Lina Suryani, Ayah, Rahmat Hidayat, tidak diketahui alamat, pelapor, Sri Suryani, Tante. Dokumen itu adalah kunci. Tapi aku butuh lebih. Aku butuh saksi hidup yang bisa bicara di pengadilan. Aku kembali ke Bandung, kali ini membawa rekaman. Mbak Rina setuju menjadi saksi, tapi dengan satu syarat, jangan sebut aku di media. Aku sudah tua. Aku cuma ingin keadilan untuk Lina. Aku mengangguk. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Di Jakarta, aku mulai merancang strategi. Pengacaraku,
Bu Nirmala, perempuan tegas mantan aktivis HAM, membantuku menyusun kronologi. Tuduhan selingkuh tanpa bukti. Manipulasi psikologis terhadap Andi. Dugaan pemalsuan dokumen kelahiran dan penyembunyian identitas. Ini bukan cuma gugatan cerai, Bu Dewi, katanya. Ini bisa jadi kasus pidana jika kita bawa ke ranah lain. Tapi di pengadilan agama, kita fokus pada pembatalan gugatan dengan membuktikan fitnah. Aku mengerti. Aku tak ingin penjara untuk Ibu Suryani. Tapi aku ingin Andi tahu siapa dirinya. Dan siapa ibu sebenarnya. Seminggu sebelum sidang, aku dikirim foto oleh Andi. Ibu Suryani terbaring di rumah sakit. Hipertensi, katanya. Dokter bilang stres berat. Aku menatap foto itu lama. Haruskah aku merasa bersalah? Tidak. Aku tidak yang memulai ini. Tapi aku merasa berat. Perempuan itu mungkin jahat, tapi ia juga korban dari sistem keluarga yang menghargai nama daripada kejujuran. Aku datang menjenguk. Ia terbaring, wajahnya pucat. Saat melihatku, matanya menyempit. Kamu datang untuk menangis? Atau untuk pamer kemenangan? Aku duduk pelan. Saya datang untuk bilang, saya tidak membenci ibu. Tapi saya juga tidak akan diam. Kamu mau hancurkan Andi? Saya ingin Andi tahu siapa dia. Dan siapa ibu kandungnya. Bukannya saya yang sembunyikan, Bu. Tapi ibu. Ia memalingkan muka. Tapi tangannya gemetar. Di mobil, aku menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya aku merasa adil. Aku bukan korban pasif. Aku bukan istri yang lemah. Aku perempuan yang berdiri di tengah badai dan memilih untuk membawa cahaya, bukan api. Sidang pertama digelar seminggu kemudian. Ruang sidang pengadilan agama penuh. Ibu Suryani datang dengan baju hitam, didampingi pengacara kawakan yang dikenal suka memojokkan istri-istri di kasus perceraian. Andi duduk di sampingnya, wajahnya muram. Pengacara Ibu Suryani membuka dengan tajam. Terdakwa sering tidak pulang malam, sering bersama atasan laki-laki, tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Kami punya bukti foto dan kesaksian tetangga. Mereka serahkan foto makan malamku dengan Pak Darmawan. Aku tidak membantah. Aku malah tersenyum. Bu Nirmala bangkit. Yang mulia, kami akan tunjukkan bukti yang tidak bisa dipalsukan, jadwal kerja, email perusahaan, dan rekaman CCTV kantor pada malam-malam itu. Termasuk bukti bahwa acara makan malam tersebut dihadiri 5 orang tim proyek, bukan hanya Pak Darmawan dan tergugat. Hakim memeriksa. Wajah pengacara Ibu Suryani mulai berubah. Tapi aku tahu, ini belum cukup. Mereka masih bisa bilang aku tidak punya hati sebagai istri. Aku butuh sesuatu yang mengguncang. Sidang ditunda sepekan. Aku pulang dengan napas berat. Tapi aku tahu. Aku bukan lagi perempuan yang dituduh. Aku adalah saksi dari kebenaran yang telah lama dikubur. Dan di sidang berikutnya, aku akan membukanya di depan semua orang. Sidang kedua digelar di ruang utama Pengadilan Agama Jakarta. Udara terasa pengap, penuh ketegangan. Aku memakai blazer hitam, rambut diikat rapi. Di tas, kubawa folder berisi semua bukti, dokumen, rekaman, surat dari Mbak Rina, dan salinan akta kelahiran asli Andi. Rasanya seperti membawa bom yang siap meledak. Andi datang lebih awal, duduk di samping Ibu Suryani yang tampak lebih segar dari sebelumnya, meski masih pucat. Ia memakai kebaya hitam, kepala ditutup selendang lebar, seperti ibu yang sedang berkabung. Padahal, yang dikubur hari ini mungkin bukan jenazah, tapi kebohongan yang telah ia pelihara selama 30 tahun. Hakim memulai sidang. Penggugat telah menyampaikan tuduhan atas dasar dugaan perselingkuhan dan kelalaian kewajiban istri. Terdakwa, apakah Anda ingin memberikan tanggapan? Bu Nirmala bangkit. Yang mulia,
Kami akan membuktikan bahwa tuduhan ini tidak hanya tanpa dasar, tapi merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menjatuhkan terdakwa melalui fitnah dan manipulasi emosional. Namun, sebelum kami sampaikan bukti kerja, ada satu hal yang harus dipahami. Akar dari semua ini bukan soal kesetiaan, tapi soal identitas, kepemilikan, dan rahasia keluarga yang telah disembunyikan. Hening. Ibu Suryani menatap tajam, tapi aku bisa lihat tangannya mencengkeram tas. Kami ajukan bukti pertama, jadwal kerja terdakwa dari Januari hingga Mei, ditandatangani atasan langsung dan tercatat di sistem HR perusahaan. Termasuk log masuk kantor, email tim, dan rekaman CCTV lobi kantor yang menunjukkan terdakwa masuk dan keluar pada jam kerja, bahkan malam-malam saat dituduh berselingkuh. Hakim memeriksa dokumen. Pengacara Ibu Suryani mencoba membantah. Itu bisa dipalsukan. Bisa saja dia rekayasa demi menutupi perselingkuhan. Bu Nirmala tersenyum tipis. Kalau begitu, Yang Mulia, mari kita lihat rekaman CCTV malam tanggal 14 Maret, pukul 20.45. Di mana terdakwa berada? Layar kecil di ruang sidang menyala. Gambar jelas, aku sedang duduk di ruang rapat, berdiskusi dengan 4 rekan kerja dan Pak Darmawan. Ada jam digital di dinding, pukul 20.45. Ada logo perusahaan. Ada suara meeting yang terekam, semua membahas laporan proyek. Terdakwa, tanya hakim, siapa yang ada di rekaman ini? Ayah saya, Pak Darmawan, adalah atasan saya. Yang lain adalah tim proyek. Kami sedang menyelesaikan presentasi untuk klien Singapura yang harus dikirim sebelum tengah malam. Hakim mengangguk. Tuduhan perselingkuhan mulai goyah. Tapi aku tahu, ini belum cukup. Mereka masih bisa bilang aku tidak punya hati sebagai istri. Aku harus menyerang akar masalah. Bu Nirmala melanjutkan. Yang Mulia, kami ingin ajukan bukti tambahan yang tidak terkait langsung dengan tuduhan, tapi menjelaskan konteks mengapa penggugat begitu memusuhi terdakwa. Bukti ini menyangkut identitas terdakwa, dan juga tergugat, Andi Pratama. Aku merasa jantungku berdetak di tenggorokan. Kami ajukan salinan akta kelahiran asli Andi Pratama dari Rumah Sakit Harapan Bunda, Bandung, yang menyatakan bahwa ibu kandungnya adalah Lina Suryani, adik kandung penggugat, Sri Suryani. Kami juga ajukan surat pernyataan dari perawat senior rumah sakit, Mbak Rina, yang menyaksikan proses kelahiran dan kematian Lina akibat pendarahan, serta pengakuan Sri Suryani saat itu bahwa ia akan mengasuh Andi sebagai anaknya sendiri. Hakim terkejut. Andi menatapku, matanya membesar. Apa maksudnya ini, Di? Aku menatapnya, suaraku tenang. Andi. Aku menemukan surat dari ibumu yang sebenarnya. Ia menulis, maafkan aku tak bisa memelukmu. Ibu Suryani bukan ibumu. Ia mengambilmu, mengubah dokumen, dan menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Andi terdiam. Wajahnya pucat. Ia menoleh ke Ibu Suryani. Bu, itu tidak benar, kan? Ibu Suryani berdiri, suaranya gemetar. Itu bohong. Mereka rekayasa semuanya. Dewi hanya ingin hancurkan keluarga ini. Dia iri. Dia ingin warisan. Dia bukan istri yang baik. Dia perusak. Lalu kenapa Anda takut, Bu? Tanyaku pelan. Kalau saya bohong, kenapa Anda tidak mau buka arsip rumah sakit? Kenapa Anda tidak pernah cerita soal Tante Lina? Karena Anda takut Andi tahu siapa ibu sebenarnya. Dan Anda takut kehilangan dia, seperti dulu Anda kehilangan Lina. Aku melakukannya demi Andi, teriaknya. Aku besarkan dia. Aku beri dia segalanya. Aku yang janda, yang sendiri, yang rela tidak menikah lagi demi dia. Tapi Anda tidak pernah jujur, kataku. Anda membangun cinta Anda di atas kebohongan. Dan sekarang, Anda ulangi lagi. Anda fitnah aku, seperti dulu Anda hancurkan reputasi Lina. Andi menangis. Ia menunduk, tangannya menutup muka. Kenapa nggak ada yang bilang aku sejak dulu? Ibu Suryani mencoba maju, tapi tiba-tiba tubuhnya limbung. Wajahnya memerah, napasnya sesak. Kamu tidak punya hati,
kamu tidak. Dan sebelum sempat menyelesaikan kalimat, ia ambruk. Bu, teriak Andi. Petugas pengadilan segera memanggil para medis. Ibu Suryani pingsan, dokter nanti akan bilang karena tekanan darah tinggi akibat stres ekstrim. Ruangan ricuh. Hakim menunda sidang. Tapi yang sudah terjadi, tidak bisa dihapus. Aku berdiri di tengah ruangan, dikelilingi tatapan, ada yang kagum, ada yang jijik, ada yang menangis. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa dihakimi. Aku merasa adil. Bukan karena aku menang, tapi karena kebenaran akhirnya bicara. Dan meski Ibu Suryani pingsan, yang jatuh bukan hanya tubuhnya, tapi juga semua kebohongan yang pernah ia bangun. Ibu Suryani dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Diagnosa, hipertensi berat akibat stres kronis. Dokter melarangnya beraktivitas berat, terlibat konflik, atau mengonsumsi informasi yang memicu emosi. Ironisnya, satu-satunya hal yang membuatnya tenang adalah Andi, yang kini duduk di sampingnya, bukan sebagai anak yang mudah dipengaruhi, tapi sebagai seseorang yang sedang mencari jawaban. Aku tidak mengunjunginya lagi. Bukan karena benci, tapi karena aku tahu, kehadiranku hanya akan memperparah keadaannya. Dan aku tidak ingin kemenanganku diukur dari siapa yang jatuh pingsan di pengadilan. Sidang kembali digelar sepekan kemudian. Kali ini, suasana berbeda. Ibu Suryani tidak hadir. Pengacaranya meminta penundaan, tapi hakim menolak. Kasus ini sudah cukup lama. Kami akan putuskan hari ini. Andi hadir. Ia terlihat lelah, tapi matanya lebih tajam dari sebelumnya. Ia tidak duduk di samping pengacara ibunya. Ia duduk sendiri, di barisan depan. Bu Nirmala menyampaikan kesimpulan. Yang mulia, terdakwa telah membuktikan tidak bersalah atas tuduhan selingkuh. Bukti kerja, rekaman, dan saksi telah memperlihatkan bahwa terdakwa adalah pekerja profesional yang menjalankan tugas dengan integritas. Lebih dari itu, kami telah membongkar konteks di balik fitnah ini, upaya penggugat untuk mempertahankan kendali atas anak angkatnya dengan cara menjatuhkan istri sahnya. Dalam kasus ini, yang seharusnya dibela bukan hanya rumah tangga, tapi keadilan. Maka kami mohon gugatan cerai ditolak. Hakim meminta Andi bersaksi. Andi Pratama, sebagai tergugat, apakah Anda masih ingin melanjutkan perceraian? Andi menarik napas dalam. Ia menatapku, lalu menunduk. Saya tidak tahu harus percaya siapa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya baru tahu siapa ibu kandung saya karena istri saya. Bukan ibu angkat saya. Saya baru tahu kalau selama ini hidup saya dibangun di atas rahasia. Ia mengangkat wajah. Saya marah. Saya bingung. Tapi saya juga sadar. Saya hampir kehilangan orang yang mencintai saya tanpa syarat. Saya memilih untuk tidak melanjutkan gugatan. Saya ingin waktu. Untuk memahami. Untuk memperbaiki. Jika Dewi masih mau. Aku menahan napas. Air mata menggenang. Aku tidak mengangguk. Tidak tersenyum. Tapi aku berkata pelan, aku akan menunggu. Tapi bukan karena kamu butuh waktu. Tapi karena kita berdua butuh kejujuran. Hakim mengangguk. Maka dengan ini, gugatan cerai nomor 127/2024 dinyatakan ditolak. Pernikahan antara Andi Pratama dan Dewi Larasati tetap sah secara hukum dan agama. Sidang berakhir. Orang-orang berbisik. Beberapa menghampiriku, memberi selamat. Ada yang bilang, kamu hebat, Bu. Kami semua yang perempuan kerja pernah merasa seperti kamu. Aku tidak merasa pahlawan. Aku hanya perempuan yang tidak mau menyerah pada cerita orang lain tentang dirinya. Beberapa minggu kemudian, kasus ini menjadi sorotan media. Judul-judul muncul. Istri difitnah selingkuh, bongkar rahasia mertua di pengadilan. Perempuan karir versus keluarga feodal, siapa yang salah?
Aku diundang ke acara talk show, seminar perempuan, diskusi gender. Aku bicara tentang batasan kerja, tentang stigma, tentang bagaimana cinta keluarga bisa berubah jadi kontrol. Tapi yang paling berarti bukan itu. Tapi malam itu, saat Andi mengetuk pintu rumah kami, yang selama ini hanya kuhuni sendiri. Ia membawa sebuah bingkisan kecil. Di dalamnya, foto hitam putih seorang perempuan muda. Ini Tante Lina, ibu kandungku. Aku minta ke Mbak Rina. Aku ingin kenal dia. Melalui surat-suratnya. Melalui kenangan yang disembunyikan. Ia menatapku. Terima kasih, Di. Karena kamu, aku bisa tahu siapa aku sebenarnya. Aku mengangguk. Kita mulai dari sini. Perlahan. Tanpa paksaan. Kami tidak langsung kembali seperti dulu. Tidak ada pelukan mesra, tidak ada candaan malam hari. Tapi ada sesuatu yang baru. Kejujuran. Aku tetap bekerja. Tapi aku mulai lebih bijak. Tidak lagi lembur tanpa alasan. Aku bicara dengan atasan, atur batas. Karena aku sadar, melawan fitnah itu penting. Tapi menjaga hidup yang seimbang, lebih penting. Beberapa bulan kemudian, Ibu Suryani keluar dari rumah sakit. Ia tidak pernah bicara langsung denganku. Tapi suatu hari, Andi bilang, Ibu minta maaf. Lewat surat. Katanya, dia takut kehilangan aku. Seperti dulu kehilangan adiknya. Aku membaca surat itu. Tidak kubalas. Tapi kusimpan. Bukan untuk dendam. Tapi sebagai pengingat. Bahwa kebohongan lahir dari rasa takut. Dan kebenaran, walau menyakitkan, adalah satu-satunya jalan pulang. Aku tidak tahu apakah pernikahanku akan bertahan selamanya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi istri yang difitnah. Aku perempuan yang berani bicara. Dan di tengah masyarakat yang suka menghakimi. Kadang, itu saja sudah cukup untuk menang.